Halo teman-teman, sebangsa tanah dan sebangsa air. Kita ketemu lagi di Vein Bermain. Ini adalah home environment klasik dari Quest generasi 1. Di suasana tenang begini dan lagi males main game, VR juga bisa dipakai untuk nonton film 2 dimensi. Misalnya film layar lebar, atau mungkin film seri TV lewat layanan streaming seperti Disney+, Netflix, Prime, HBO, Hulu, dan masih banyak lagi. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk menikmati film-film tersebut di Oculus Quest. Cara pertama, kita bisa menggunakan native internet browser Oculus Quest. Secara default, browser akan terbuka sebanyak 3 jendela. Pastinya bisa ditambah lagi, atau bisa di-close untuk yang tidak diperlukan. Melalui browser, kita tinggal ketikkan alamat website penyedia layanan streaming. Di sini, gua kasih contoh Disney+, Hotstar, dan Netflix. Navigasinya mirip dengan browser melalui desktop. Kita bisa pilih film yang akan ditonton. Gue ambil contoh, nonton serial What If dari Marvel yang lagi banyak diperbincangkan karena sangat relate dengan serial Loki, di mana cikal bakal cerita multiverse di live actionnya akan berkembang. Player browser ini apabila dibuat full screen, maka background akan menjadi gelap total. Jadi yang di hadapan kita hanya floating screen beserta tombol kontrol dan opsi lainnya. Jangan khawatir, pilihan audio dan subtitle tetap ada. Sayangnya, tidak ada pilihan untuk layar cekung atau layar datar, karena nggak semua orang suka dengan tampilan layar cekung. Floating screen ini membentang sangat besar, mungkin seperti TV berukuran kurang lebih 80 inch. Oke, sekarang kita coba film seri TV Netflix yang lagi heboh, yaitu Squid Game. Secara user interface experience di browser ini sih menurut gue lebih enakan Netflix ya dibanding sama Disney+ Hotstar. Tapi sayangnya native browser Oculus Quest tidak support untuk memainkan video dari Netflix. Kita gunakan cara kedua, yaitu menggunakan aplikasi Netflix Mobile, bukan Netflix Android TV, di mana aplikasi ini kita sideload ke Oculus Quest. Nah, ini adalah tampilan dari Netflix Mobile ketika dibuka dari Oculus Quest. Sama seperti Netflix yang dibuka dari perangkat mobile kita, akan diberi pilihan untuk mendownload file atau mendownload film untuk kebutuhan menonton secara offline. Melalui Netflix Mobile, video dapat dijalankan, hanya saja background tidak bisa menjadi gelap walaupun sudah kita buat ke full screen. Ini sih relatif ya sebenarnya, karena ada orang yang suka nonton dengan ruangan terang, remang-remang, ataupun bahkan gelap total. Oh iya, layarnya tidak bisa kita pindahkan ke atas, jadi tidak cocok digunakan sambil rebahan. Untuk Disney+ Hotstar nggak gue coba karena pasti sama aja dengan Netflix Mobile. Sekarang kita coba cara ketiga, yaitu menggunakan Netflix VR. Ini adalah aplikasi native Oculus Quest.
Untuk alasan copyright, keamanan, dan lain-lain, developer memblokir fitur casting ataupun fitur merekam layar aplikasi Netflix VR yang sedang dinyalakan. Alhasil, rekamannya pun jadi hitam. Jadi, dengan sangat terpaksa, rekaman ini melalui apa yang kelihatan dari luar lensa. Ini adalah environment Netflix VR, di mana ruangannya terlihat sangat nyaman dengan layar besar di hadapan kita. Dipadu dengan sofa berwarna merah, ya udah mirip kayak di bioskop lah. Ini buat apa ya sofa di pojokan gini? Apa nggak malah horor nantinya ya? Sekarang kita pilih profile untuk masuk ke videonya. User interface experience di Netflix VR ini mirip dengan Netflix versi Android TV. Ketika film sedang berlangsung, maka ruangan akan menjadi temaram atau remang-remang, sehingga kita tidak terganggu dengan cahaya-cahaya lain. Berikutnya, cara keempat. Yaitu menggunakan virtual desktop. Nah, untuk yang ini aplikasinya tidak gratis. Jadi bagi pengguna Oculus Quest, ada alternatif lain yaitu menggunakan Airlink, yaitu fitur resmi Oculus Quest yang mirip seperti virtual desktop. Pada dasarnya, virtual desktop akan berfungsi sebagai duplikasi layar desktop komputer kita. Ini adalah salah satu dari sekian banyak pilihan environment yang ditawarkan virtual desktop. Layanan video streaming kita buka melalui browser. Di sini gue pakai Mozilla Firefox karena menggunakan Chrome, videonya jadi hitam. Environment auditorium dengan hamparan karpet dan deretan bangku berwarna merah ini akan menampilkan layar yang lebih besar lagi. Nonton sendirian di ruangan sebesar ini rasanya gimana gitu ya? Delightful, but it's time for me to bring out some of my own toys. My stone. You stole my soul stone? Time to go. Pencahayaan di ruang ini juga cukup dinamis dengan mengikuti pendaran-pendaran dari layar raksasa di depan. It's not them. It's what came with the zombies. TikTok boys.
Environment private cinema ini kayaknya lebih enak sih. Nggak terasa sepi karena ruangannya nggak terlalu lebar. Oh, you made it. You ready? The stone. No, wait. When I was a kid, I used to dream what it would be like to live somewhere far away from Hell's Kitchen. But I realized the city was a part of me. However, Has to show the child will have financial support, and when you can prove that, then you 알을 키울 경제적인 그런 것만 된다고 보면은 알을 찾을 수 있다 카대. 가 미국으로 그냥 들어가 보면 한국말 다 까먹고 니랑 뭐 말도 영영 안 통할. Wah, yang ini rasanya seperti nonton film seri tapi di bioskop. Sayangnya kita nggak bisa pindah ke bangku lain. Dan ya itu tadi, sepi. Malah jadi paranoid gini. Ngomong-ngomong soal sepi, kita pakai cara kelima. Yaitu dengan aplikasi Big Screen. Tenang, yang ini gratis. Ini adalah menu utama dan environment standar dari Big Screen. Untuk dapat menduplikasi layar desktop komputer kita, gunakan menu Remote Desktop. Untuk menu video player ini, jika kita mau menggunakan DLNA atau Plex server, jadi kita bisa stream file video yang disimpan di komputer. Nah, fitur Remote Desktop ini akan menampilkan apa saja yang terlihat di layar komputer, lengkap beserta control mouse dan keyboard. Syaratnya, kita harus menginstal Big Screen Desktop. Lalu kita akan diberikan kode untuk menghubungkan antara room kita dengan komputer. Kita aktifkan dulu Big Screen Desktop-nya. Ini berlaku baik versi Oculus Quest maupun versi PC VR. Sekarang layar komputer kita sudah muncul di dalam big screen, ditampilkan seolah-olah dalam sebuah layar raksasa. Dan jika room kita set open untuk public, maka bisa saja di room ini akan ada user lain yang ikut nonton bareng kita. Di room inilah kita bisa mengundang teman-teman kita untuk nobar. Iya benar, nobar, nonton bareng. Nah, di sini kita bisa pilih lokasi duduk yang paling nyaman. Nah, cahaya di ruangan ini juga cukup dinamis. Karena kita bisa adjust, kita bisa setel apakah suka ruangannya terang, redup, atau gelap. 술래가 무궁화 꽃이 피었습니다를 외치는 동안 전진할 수 있으며 이후에 움직임이 감지되면 탈락입니다. 그럼 시작합니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. Wah, ini kayaknya terlalu dekat. Pegel di leher, lelah di mata. Jadi kita jangan terlalu dekat kalau nonton. Sama seperti virtual desktop, big screen juga bisa menawarkan environment. Kelebihannya di sini ada bot yang akan menemani kita nonton. Jadi kalau mau invite teman juga bisa, atau tidak mau invite teman juga kita ditemani dengan bot. 무궁화 꽃이 피었습니다. 시간 없어. 무궁화 꽃이
ini adalah environment private cinema. Kalau kita bosan dengan ruangan tertutup, masih ada environment yang di luar atau outdoor, misalnya seperti campfire. So, ada banyak cara untuk menikmati film dengan VR, dan masing-masing cara punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, yang mana menurut kalian yang paling praktis? Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Surveillance is showing heavy Foot Clan activity. If we're taking hostages, This is our city! That's what I'm talking about! Like shadows in the night, completely unseen. What was that? It's a camera flash. Give me the camera. oh, look, he's doing his Batman voice. Back off, rat!